Udah buka ya? Dari tadi loh, dari antri. Antrian dan untuk antrian. Mantap Pak. Lihat dari dia, gak ada pelan-pelan. Kemarin satu bulan Mei kan? Gak ada keluhan waktu vaksin pertama. Vaksin keluhan. Duduk di situ, suntik. Duduk, disuntik. Apa suntikan? Ini nih. Halo, selamat pagi. Saya Ana dari Yarko. Saya ucapkan terima kasih untuk TNI AL, terutama untuk Gus Idrosol yang telah vaksin kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Panas dingin aja sih. Nggak ada ya. Dari warga sini.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kita panjatkan pada Allah SWT Tuhan Maha pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan TNI Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 yang beberapa kali sudah dilaksanakan dan atas izin Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Laut Gusti Dosa melaksanakan serbuan vaksin ini dengan sasaran masyarakat maritim, masyarakat pantai dan sekitar pelabuhan. Dan pada kesempatan ini kita bekerja sama dengan Pusat Perbelanjaan Mangga 2, kemudian dengan Dinas Kesehatan setempat dan dengan pemerintah daerah setempat seperti kecamatan. Di sini juga hadir Bapak pemilik Bapak Raymond, kemudian Pak Camat dari Kepala Puskesmas juga, karena ada tenaga medis dari Puskesmas, dari Direktur Ijaldi juga hadir di sini. Pada kesempatan ini sasarannya dengan target 1.800 orang selama 2 hari ini dan besok pagi. Kemudian tenaga kesehatan yang dilibatkan di sini dari Gusti Dosa, nakesnya ada 19 orang dan didukung oleh tenaga pendukung kurang lebih 10 orang. Kemudian dari Puskesmas yang tentu saja dimotori oleh manajerial dari Pusat Perbelanjaan Mangga 2 ini ada jumlahnya 16 orang. Kemudian setelah vaksin ini diharapkan tentu saja adanya peningkatan penjagaan dan pencegahan tertularnya COVID-19 ini, sehingga diharapkan masyarakat bisa sehat, bisa menjalankan ekonomi, keluarga secara khusus dan secara umum adalah ekonomi masyarakat dan negara, maka bisa meningkatkan masa peningkatan ekonomi untuk negara dan masyarakat kita. Tentu saja himbauan saya, walaupun dengan vaksin ini, terus tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sekaligus juga menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga kita semua, masyarakat semua, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sehingga bisa menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan? Kenapa milih mall sebagai tempat vaksinasi, Pak? Pemilihan tempatnya, Pak, alasannya apa, Pak? Pemilihan tempat ini yang pertama memang dari Kepala Staf Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin ini di daerah pesisir untuk masyarakat maritim, karena ini masih dekat dengan Ancol, kantor kami di Ancol, sehingga ada Lantamal juga di depan situ, sehingga yang pertama adalah memilih ini, sekaligus juga permintaan dari pemerintah wilayah setempat, termasuk dari Bapak Direktur Pusat Perbelanjaan Mangga 2 ini. Dan ini yang kedua, kami melakukan kegiatan vaksinasi di sini dengan jenis vaksinnya ada AstraZeneca. Dan kami lihat tadi antusias masyarakat sangat tinggi dan mereka sudah sebagian besar adalah vaksin yang kedua.
mudah-mudahan habis ini terus punya imun yang cukup tinggi sehingga lebih sehat dan tidak tertular atau terpapar COVID-19. Cukup ya? Kalau cukup ya, saya kira cukup. Saya juga masih meninjau tempat lain, walaupun atau ke kantor untuk kegiatan kita semua. Terima kasih kepada Bapak sekali lagi, Bu, Pak, Staf, dan sebagainya. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan, kita sebagai anggota PPBI tentu ikut support. Selain itu juga supaya kita punya karyawan, tenan kita, pengunjung kita juga sudah lengkap divaksin. Terus menyikapi pandemi ini dari Mangkunegaran sendiri, apa yang dilakukan dalam hal pengunjung-kunjungnya atau toko-tokonya itu, Mbak? Kita sebetulnya sudah lama ya lakukan persiapan dari zaman pandemi awal. Misalnya kita siapkan di pintu-pintu masuk itu tempat cuci tangan, kemudian kita lakukan pengukuran suhu, kemudian kita lakukan pemantauan memakai masker, kemudian juga pemantauan tidak boleh ada kerumunan. Jadi kita sudah melakukan prokes dari zaman awal pandemi. Dari Bapak sendiri sebagai pimpinan di sini atau pengelola di Mangkunegaran ini, untuk pelaku usaha khusus di lingkungan sini mewajibkan atau gimana untuk vaksin ini? Kita tidak bisa mewajibkan, tapi kita menghimbau lah. Kita menghimbau supaya mereka bisa divaksin, dan kebetulan mereka punya kesadaran gitu kan, punya kesadaran juga ingin menghindari COVID, maka mereka juga antusias sekali untuk mengadakan ikut divaksin. Makanya kita punya setiap kali mengadakan vaksin juga cukup tinggi peminatnya. Ya, Pak, saya mau menanya, ini selama pandemi ini toko-toko di sini bukanya sip-sipan atau gimana? Tutup total atau dibatasin? Selama darurat ini tentu kita tutup ya. Kita tutup hanya boleh yang sesuai pemerintah adakan, hanya F&B, supermarket itu yang hanya buka. Jadi toko-toko di luar itu tutup pada saat darurat. Selama darurat aja gitu, Pak? Darurat. Berarti Makanya, sudah sebulan ini ya, Pak? Ya, hampir sebulan. Makanya kita lagi menunggu apakah yang lanjut tanggal 2 ini pemerintah sudah mengizinkan atau belum. Oh. Apapun keputusan pemerintah tentu kita harus ikuti. Kalau pemerintah bilang udah boleh buka, ya kita akan buka. Oh. Terakhir, Pak, harapan Bapak sebagai pelaku usaha seperti apa? Ya tentu kita berharap pemerintah bisa mengizinkan ya. Karena kita di mall, dan di mall manapun juga di Jakarta itu sebetulnya sudah menjalankan prokes. Kalau tutupnya terlalu lama, kasihan ini karyawan-karyawan toko. Mereka ini pada nganggur, ya kan? Pemilik toko juga pada nganggur. Tadi juga saya ketemu beberapa yang punya toko. Pak, besok buka nggak? Wah, saya bilang tunggu pemerintah. Waduh, gimana? Kita udah bisa habisan nih katanya. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Yang penting apapun keputusan pemerintah kita harus ikuti. Untuk hewannya sendiri gimana Pak selamanya? Bapak ada kebijakan untuk pengurangan biaya gitu? Ya kita tentu ada beberapa kebijakan. Izin Pak, nama lengkap dulu Pak. Nama saya Raymond Tela. Gimana Pak?